Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Inklusi yang diampu oleh Bapak Anantama Dewantoro MPD. Kami dari kelompok 1 terdiri dari 4 anggota. Yang pertama, Nurwahyuni Wa'afiyah dengan NIM 052. Yang kedua, Fatia Nuraini dengan NIM 084. Yang ketiga, Dwi Lestari dengan NIM 086. Dan yang terakhir saya Ervinia Risti dengan NIM 088. Adapun materi yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu mengenai anak tunanetra, tunadaksa, dan tunagrahita. Tunanetra. Pengertian tunanetra. Kata tunanetra dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata tuna yang artinya rusak atau cacat, dan kata netra yang artinya adalah mata atau alat penglihatan. Jadi, kata tunanetra adalah rusak penglihatan. Sedangkan orang yang buta adalah orang yang rusak penglihatannya secara total. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tunanetra tergolong dalam 2 kelompok, yaitu tunanetra dengan buta total dan tunanetra yang awas atau memiliki keterbatasan penglihatan. Selain itu, ada pula seorang yang mengalami kebutaan semenjak lahir ataupun mengalami kebutaan akibat kecelakaan, pertambahan usia, atau tidak sejak lahir. Klasifikasi tunanetra. A. Terjadi kecacatan. Yang pertama, penderita tunanetra sejak lahir, yakni mereka yang sama sekali tidak memiliki pengalaman melihat. Yang kedua, penderita tunanetra sejak lahir atau pada usia kecil, yaitu mereka yang sudah memiliki kesan serta penglihatan visual, tetapi belum kuat dan mudah terlupakan. Yang ketiga, penderita tunanetra pada usia sekolah atau usia remaja, kesan-kesan pengalaman visual meninggalkan pengaruh yang mendalam terhadap proses perkembangan pribadi. Penderita tunanetra pada usia dewasa merupakan mereka yang dengan segala kesadaran masih mampu melakukan latihan-latihan penyesuaian diri. Kelima, penderita tunanetra pada usia lanjut, yaitu mereka yang sebagian besar sudah sulit mengalami latihan-latihan diri berdasarkan kemampuan daya lihat. Yang pertama, penderita tunanetra ringan, yaitu mereka yang mempunyai kelainan atau kekurangan daya penglihatan. Yang kedua, penderita tunanetra setengah berat, yaitu mereka yang mengalami sebagian daya penglihatan. Yang ketiga, penderita tunanetra berat, yaitu mereka yang sama sekali tidak dapat melihat atau yang sering disebut dengan buta. Penyebab tunanetra. Menurut Pandopo 1977 menyatakan bahwa terdapat 2 faktor yang menyebabkan seseorang menderita tunanetra, antara lain yang pertama, faktor endogen merupakan faktor yang sangat erat hubungannya dengan masalah keturunan dan pertumbuhan seorang anak dalam kandungan atau yang disebut juga dengan faktor genetik. Ciri-cirinya yaitu bola mata yang normal tetapi tidak dapat menerima energi positif, sinar atau cahaya, yang kadang-kadang seluruh bola matanya tertutup oleh selaput putih atau geruh. Yang kedua, faktor eksogen atau faktor luar. Penyakit yaitu virus yang akan mengganggu saraf penglihatan fungsi indera yang akan menjadi permanen. Contohnya virus rubella dan sifilis. Yang kedua, kecelakaan yang berakibat langsung merusak saraf netra atau akibat rusaknya saraf tubuh yang lain atau saraf tulang belakang yang berkaitan erat dengan fungsi saraf netra. Tunadaksa. Tunadaksa terdiri dari kata tuna yang berarti rugi atau kurang dan daksa yang berarti tubuh. Sederhananya, tunadaksa berarti kondisi seseorang dengan tubuh tidak sempurna
Keterbatasan ini yang mengakibatkan penyandang disabilitas fisik terkendala untuk melakukan aktivitas secara mandiri, seperti duduk, berdiri, atau berjalan. Oleh sebab itu, anak berkebutuhan khusus ini perlu mendapatkan perawatan dan penyesuaian guna mempermudah aktivitasnya sehari-hari. Penyebabnya adalah faktor yang pertama, yaitu fase prenatal sebelum kelahiran, terjadi saat bayi masih dalam kandungan, seperti kelainan genetik, gangguan pembentukan saraf, dan infeksi yang menyerang otak. Fase yang kedua adalah fase perinatal saat kelahiran. Terjadi saat bayi dilahirkan, seperti pinggul ibu yang terlalu kecil, posisi bayi yang sungsang, peredaran otak saat kelahiran, atau pemakaian anestesi bius secara berlebihan. Fase yang ketiga yaitu postnatal setelah kelahiran. Terjadi setelah bayi dilahirkan, seperti mengalami penyakit infeksi yang menyerang otak, kecelakaan yang menyebabkan trauma kepala, sehingga amputasi anggota badan. Jenis-jenis tunadaksa. Yang pertama, disabilitas neuromuskuloskeletal. Jenis disabilitas fisik ini disebabkan oleh kelainan pada sistem saraf pusat, seperti otak dan sumsum tulang belakang, sehingga anak tidak mampu melakukan gerakan terkontrol dari bagian tubuh tertentu. Contohnya yaitu cerebral palsy atau lumpuh otak. Sekelompok gangguan yang mempengaruhi otak dan saraf sehingga terjadi gangguan fungsi motorik terutama pada anak-anak. Spina bifida, penyakit menular akibat infeksi virus yang menyerang sistem saraf pusat sehingga menyebabkan kerusakan pada sistem saraf motorik. Poliomyelitis atau polio, cacat lahir yang terjadi karena tulang belakang dan saraf tulang belakang tidak terbentuk sempurna saat kehamilan. Stroke, gangguan suplai darah menuju otak sehingga pengidapnya bisa terkena gangguan fungsi motorik dan sensorik tiba-tiba pada satu sisi tubuh. Cedera otak, trauma akibat benturan pada kepala yang bisa mempengaruhi fungsi motorik dan sensorik pada otak tergantung tingkat keparahannya. Jenis yang kedua, disabilitas muskuloskeletal. Jenis disabilitas fisik ini disebabkan oleh kelainan pada bentuk otot atau tulang, penyakit, dan degenerasi atau penuaan, sehingga menghambat aktivitas, seperti kehilangan anggota badan, osteoartritis atau pengapuran sendi, distrofi otot, dan sebagainya. Tunagrahita. Tunagrahita adalah kondisi ketika seorang individu mengalami keterbelakangan mental atau dikenal juga retardasi mental atau mental retardation. Adapun klasifikasi tunagrahita, yang pertama yakni mild yang rentang IQ-nya mulai dari 55 sampai 70. Karakteristik anak pada kategori ini mengalami perkembangan fisik yang agak lambat dibandingkan dengan rata-rata anak seusianya. Mereka juga kesulitan untuk menyelesaikan tugas-tugas akademik di sekolah. Namun, mereka dapat melakukan keterampilan praktis dari rumah tangga sehingga kelak dapat hidup secara mandiri. Yang kedua yaitu moderate, yang rentang IQ-nya mulai dari 40 sampai 55. Dilihat dari perkembangan bahasanya, anak memiliki kemampuan komunikasi yang sederhana, bahkan hanya komunikasi untuk menyampaikan kebutuhan dasar seperti makan, mandi, dan minum. Penampilan fisiknya juga menunjukkan kelainan sebagai gejala bawaan. Meskipun begitu, mereka masih dapat dididik untuk mengurus dirinya sendiri, meskipun membutuhkan proses yang cukup lama. Yang ketiga yakni server, rentang IQ-nya mulai dari 25 sampai 40. Pada rentang ini, anak tidak mampu untuk mengurus dirinya sendiri maupun melakukan tugas-tugas sederhana. Anak dengan tunagrahita memiliki gangguan bicara dan kelainan fisik yang dapat dilihat pada bagian lidah serta ukuran kepala yang lebih besar dari ukuran kepala normal. Secara keseluruhan, kondisi fisik mereka lemah karena mengalami gangguan fisik motorik yang cukup berat. Yang keempat atau yang terakhir yaitu profound yang rentang IQ-nya di bawah 25. Pada kategori terberat ini, anak menunjukkan kelainan fisik dan intelijensi dalam bentuk ukuran kepala yang membesar seperti
hydrocephalus, dan mongolisem. Mereka juga membutuhkan pelayanan medis yang intensif karena kemampuan beradaptasi yang sangat kurang. Terlebih lagi, mereka tidak dapat melakukan kegiatan tanpa bantuan orang lain. Adapun penyebab dari tunagrahita, merujuk pada DSMS American Psychiatric Association Diagnostic, faktor penyebab tunagrahita adalah karena faktor genetik atau fisiologi. Ketika masih berada dalam kandungan, bayi dapat mengalami gangguan kromosom atau penyakit bawaan dari ibu atau adanya pengaruh eksternal seperti alkohol, obat-obatan, dan racun yang mempengaruhi pertumbuhan otak janin. Bayi yang pernah mengalami riwayat kejang juga berpotensi mengalami tunagrahita.